Jadi di zaman fitnah ini, zaman sekarang ini banyak nih ulama-ulama muncul yang aneh-aneh, dan ada pengikutnya, kita bingung nih, rame, jelas rame yang ngikutin, justru yang bener dibatas-batasi, dipersulit sesuatu itu. Udah rame, seneng dianeh-anehkan, seneng apa? Dan yang zaman sekarang ini nanti akan muncul lebih parah lagi. Sekarang kita bilang parah nih, nggak ada ini, jelas kita aja nggak paham. Ada yang lebih parah dari itu nanti akan muncul tuh kata, sampai engkau wafat. Aku mendengar kata anak ini dari Rasulullah SAW. Kita kan ngelihat, nggak ada di zaman kita nih. Ya Allah, udah tua-tua begini kok jadi begini nih. Coba insaf bahasa kita. Dia dikelabui sama syaitan. Dikelabui sama apa? Syaitan. Makanya kebenaran kalau ditutupin nggak keluar. Kejelekan semakin disebar dianggap menjadi kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salehah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang selanjutnya dalam babu fil mubadarati ilal khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bersegera dalam melakukan kebaikan. Menyegerakan kebaikan. Orang yang menyegerakan kebaikan lebih utama nilainya dengan orang yang mana orang tersebut lebih belakang walaupun nilai ibadahnya sama. Bisa jadi ibadahnya sama yang dikerjakan, tapi nilainya berbeda, tergantung siapa yang lebih cepat berbuatnya. Siapa yang duluan start mengambil sesuatu tersebut, dialah nilai yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang semakin cepat mengambil kebaikan, itu yang lebih besar pahalanya, walaupun kebaikannya sama yang dikerjakan, bentuknya sama seperti sholat. Siapa yang paling utama? Yang datang lebih awal. Hampir semua contoh-contoh di dalam ibadah, yang lebih pertama mengambilnya itu yang lebih besar pahalanya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW, beliau melewati pemakaman, melihat seorang ibu-ibu yang menangisi di depan kubur anaknya sambil meratap. Maka Rasulullah SAW mengatakan di belakang ibu tersebut, isbiri, sabar wahai ibu. Isbiri, sabar wahai ibu. Agar kenapa? Hanya tangisan saja yang ada, tidak ada meratap. Maka orang itu mengatakan tanpa melihat dan tidak tahu siapa yang bicara, dia mengatakan, kamu tidak tahu apa yang saya rasakan, lebih bagus engkau pergi. Rasulullah SAW pergi. Caranya Rasul sudah benar, yang disampaikan juga benar, maka Rasul pergi. Tiba-tiba datang seorang sahabat menegur ibu tersebut. Tahu nggak siapa yang nyampaikan tadi? Siapa? Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, celaka saya. Maka langsung dia usap air matanya, bergegas ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, maafkan saya tidak tahu engkau itu yang tadi yang memberikan saya nasihat. Rasul mengatakan, as-sabru
inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama. Sekarang saya bisa sabar. Ada orang ketika dapat suatu pukulan, ketika udah redam, udah beberapa hari, sekarang saya bisa sabar. Nilainya berbeda sama yang pertama, sama yang kedua, ketiga, setelah beberapa hari sudah dingin, beda nilainya ketimbang yang pertama. Maka mempercepat kebaikan menjadikan pahala itu berubah lebih banyak. Semakin cepat, semakin baik. Salah seorang sahabat ketika di dalam bab tentang menghormati tamu, Rasul mengecek di rumahnya ada makanan, Rasul sendiri yang pertama kali mau mengambil sesuatu tersebut. Tidak ada ya Rasul, cuma alma, cuma air. Datang lagi ke rumah istri kedua, sampai istri ketiga, 4, 5, semua jawabannya alma, air saja. Baru Rasul menawarkan sama sahabat, Rasul menjadi jembatannya. Siapa yang mau menerima tamu itu? Salah seorang sahabat ngangkat tangan yang pertama kali. Dialah yang dipilih sama Rasulullah SAW. Ternyata dia tidak tahu ada makanan apa tidak di rumahnya. Ternyata cuma satu makanan. Yang lain dia suruh keluarganya tidur, lalu matikan lampu, makan seperti orang makan. Padahal dia nggak makan, dia suguhi tamunya. Pagi hari Rasul tidak pernah dia cerita tentang keadaan tadi malam. Apa kata Rasulullah SAW? Allah kagum dengan perilaku engkau. Allah kagum. Padahal orang itu tidak pernah bercerita kejadiannya, tapi Rasul mengatakan Allah kagum dengan perilaku engkau. Hebat engkau ini. Rasul dikasih tahu sama malaikat Jibril kejadiannya tadi malam seperti ini, seperti ini. Yang Rasul tahu, dia angkat tangan, dia ada makanan. Ternyata sampai rumah ada makanan, tapi cukup untuk satu orang. Tapi perilakunya dia suruh anaknya tidur. Yang paling besar pahalanya dia. Kagum. Beda. Ternyata pahala bisa jadi buat kita dapat pahala, tapi kegembiraan belum tentu. Itu dia, nilainya berbeda dengan orang yang pertama. Judulnya Mubadaratu ilal khair, mempercepat dalam kebaikan. Ketika di dalam perang, seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, rambutnya merah, dari Paris, Persia. Dia mengusulkan sama Rasul membuat parit karena musuh terlalu banyak. Di kampung kami kalau ada perang ya Rasul buat parit dikelilingi. Maka dibuatlah beberapa hari. Lompatlah satu orang dari orang di luar Islam. Kudanya yang tadi diperkirakan gak bisa lompat, kuda normal. Ini saking hebatnya lompat, bisa. Lalu teriak, siapa yang mau melawan saya Muhammad? Keluar. Yang pertama angkat tangan Sayyidina Ali. Tapi Rasul suruh duduk karena masih kecil. Yang lain ditawarin lagi sama Rasul. Yang angkat tangan lagi siapa? Sayyidina Ali. Sahabat tahu ini di luar nih musuhnya, dia ini kedengeran dari suaranya. Orang ketanda dari suaranya kadang-kadang. Ada orang ketanda dari suara kakinya. Krek krek krek. Oh dia sudah, ini dia suaranya. Ada orang tertanda dari suaranya dia. Siapa yang mau melawan? Sayyidina Ali lagi angkat tangan. Disuruh duduk. Menandakan apa? Sahabat Nabi walaupun dia tidak layak bagi dia, tapi pingin mendapatkan kebaikan itu. Disuruh duduk. Kalau kita dilarang jangan ngerjain sesuatu yang terlarang. Dilarang mengerjakan sesuatu yang terlarang. Jangan ulangi, justru kita ulangi. Ini sahabat Nabi duduk, jangan, kebaikan. Jelas? Kalau kita dilarang ngerjakan apa? Yang dilarang, jangan kerjakan. Diulang lagi. Itu bedanya kita nih. Sahabat Nabi duduk, berdiri lagi, duduk lagi. Begitu 3 kali Rasul panggil, didoakan. Baru dikasih pedang namanya Dzulfikar tuh. Baru dipakein mama. Baru menang Sayyidina Ali. Kata orang yang melawan itu, dulu saya gendong engkau. Masih kecil dia itu. Ayah engkau dia Abu Talib bersahabat sama dia. Dihina dulu Sayyidina Ali, masih muda, di bawah umur 20 tahun. Di bawah umur berapa? 20 tahun.
Maksudnya Rasul menawarkan sahabat-sahabat yang di depan, tapi dia mengangkat tangan lebih dulu. Jadi larangan kebaikan, misal jangan, bukan berarti dia dilarang. Mau nunggu yang lebih pantas, yang lebih layak. Boleh kita tawarkan diri kita lagi. Rebutan dalam kebaikan. Jangan justru yang jelek udah dilarang diulang lagi. Ini namanya apa? Ketagihan, ngeselin namanya nih. Cari masalah namanya. Cari apa? Masalah. Baik. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah SAW. Coba kita dengarkan ini kisah sangat menarik. Baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima. An Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjamal qaumu faqala Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah pedang pada saat perang Uhud. Lalu bertanya, "Siapakah yang berani menerima pedang ini dariku?" Ditawarin pedangnya Rasul. Siapa yang mau ngambil pedang ini? Semua sahabat angkat tangan. Ana. Saya Rasul. Saya mau ambil. Dikasih hadiah sama Rasul. Tapi Rasul kalau kasih sesuatu kepada orang, dia ada hak di dalamnya, harus dipenuhi. Terus apa kata Rasul? Setiap orang mengulurkan tangannya lalu berkata, aku. Nah, saya kata dia. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang berani menerima pedang ini dariku dengan memenuhi haknya? Siapa yang mau ngambil tapi ada haknya di dalamnya? Ada hak di dalam pedang ini. Haknya Allah, haknya Rasul. Tadi semua ngangkat tangan. Begitu ada hak, nggak ada yang angkat tangan, nggak berani. Ada hak di dalamnya, harus ada yang dipenuhi, ada syaratnya di dalamnya. Yang ngangkat tangan seorang sahabat namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah, ingat namanya nih, Abu Dujanah. Terus mereka saling menahan diri. Lalu Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu berkata, aku yang berani menerimanya darimu dengan memenuhi haknya. Nah, maju dia, silakan, dikasih pedangnya. Ditanya di dalam hadis yang lain, apa haknya? Engkau menebas musuh sampai pecah. Berat pedangnya nih. Dia berat pedangnya dikasih sama Rasul. Besar. Engkau menebas musuh sampai pecah, sampai patah lehernya. Di dalam peperangan Abu Dujanah keluar dengan menggunakan imamah warna merah. Tandanya kalau menggunakan imamah warna merah enggak pulang. Enggak apa? Enggak pulang. Dilihat, pakai warna apa? Merah. Itu lambang. Kalau sudah keluar pakai merah, tandanya enggak pulang ke rumah. Maksudnya apa? Siap meninggal dunia. Begitu di dalam peperangan diikuti sama seorang sahabat, ada yang mengatakan Zubair. Sayyidina Zubair. Saya lihat ketemu Zubair ini sama musuh besar sekali, dikepung sama tiga orang sahabat, kalah 3 ini. Katanya Zubair, doa dalam peperangan makbul. Tapi doa dalam peperangan makbul, seperti orang dalam taklim. Kalau dalam proses nuntut ilmu, dalam peperangan makbul. Doa dalam lagi perang tuh makbul doa. Mudah-mudahan dia jumpa sama Abu Dujanah ini. Subhanallah, kita kan gak bisa milih musuh. Geser ketemu dia. Ketemu sama yang besar itu. Begitu ketemu dilihat, ditebas langsung musuh itu sama Abu Dujanah. Wahai Zubair, engkau lihat tadi? Iya, saya lihat. Maka dialah yang saksikan bahwa Abu Dujanah benar-benar memberikan hak di dalam pedang itu. Jadi ketika sahabat diberikan amanah, mereka takut. Tapi kalau udah dikasih amanah, mereka nggak mundur. Dia benar-benar dia penuhi haknya. Jangan sampai kita sudah dikasih amanah lalu kita sia-siakan amanah tersebut. Tidak kita berikan sesuai targetnya.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ayatul munafik thalath. Tanda orang, ciri-ciri orang munafik berapa? 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata-kata, dia dusta. Yang kedua, apabila wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Yang ketiga, apabila dia berjanji, dia ingkari. Di dalam kitab Dalilul Falihin, apabila tiga-tiganya ada dalam diri seseorang, kana munafiqan khalisan, sungguh dia jadi munafik yang sempurna sudah. Kalau ada tiga-tiganya, dia berjanji, berkata-kata, dikasih amanah, dia ingkari. Kalau masih 1/3, baru 2/3 nih, jangan sampai penuh nih udah. Ini bahaya. Apa itu munafik? Luarnya Islam, bungkusnya Islam, dalamnya kafir. Jelas? Seperti itu, dilarang di dalam apa? Islam. Terus Abu Dujanah pun mengambil pedang tersebut dan maju berperang membelah kepala orang-orang musyrik dengan pedang itu. Membelah dia. Ini pertama pelajaran Bapak Ibu. Sahabat Nabi nggak pernah gentar, nggak ada rasa takutnya sedikit pun kalau sudah urusannya ngebela agamanya Allah. Karena semua kita akan kembali kepada Allah, itu yang mereka yakini. Cuma ada yang kembali selamat, ada yang nggak selamat. Pernah nggak kita buat suatu yang berkesan di dalam syariatnya Allah, ngebela syariatnya Allah? Dan sahabat Nabi kalau sudah ngebela syariatnya Allah, nggak ada takutnya sedikit pun, tenang dia, nggak ada takutnya. Kan kita kalau udah dikasih sesuatu amanah, mata orang tertuju kepada kita, diliatin. Justru orang gara-gara diliatin, tahu posisi, diberikan amanah, justru kadang-kadang teledor. Nah, hati-hati sama yang seperti ini. Dia berikan haknya benar-benar, walaupun dirinya hancur. Ada seorang di zaman dulu namanya Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz. Begitu menjabat jadi khalifah dulu Umar Abdul Aziz ini, dia perintahkan di daerahnya tersebut, di daerah kepemimpinnya tersebut, untuk mengeluarkan zakat para pemimpin. Tahun kedua dia memimpin, nggak ada orang yang berhak nerima zakat di daerah itu. Jadi zakatnya dikirim ke negeri sebelah. Tahun ketiga wafat, meninggal diracunin. Meninggal apa? Racun. Biasa orang baik itu ujung-ujungnya seperti itu. Yang racunin keluarganya sendiri. Karena sebelumnya keluarganya kalau naik dapat semua. Begitu beliau naik, dilihat hak-haknya. Sampai dia panggil istrinya 4, banyak istrinya kebetulan. Dia panggil istrinya. Dia bilang apa? Saya sekarang memimpin umat Islam. Sekarang engkau terserah. Engkau terserah mau sama saya lagi atau enggak. Saya takut tidak bisa memenuhi hak engkau. Kata 4-4-nya bilang, saya tetap sama engkau. Setelah dia memimpin selama 2 tahun, enggak pernah dia mandi janabah. Enggak pernah apa? Mandi janabah. Enggak pernah ketemu istrinya. Selama berapa tahun? 2 tahun. Ini kita mimpin nambah lagi. Kalau udah mimpin nambah. Kalau dia selama 2 tahun enggak pernah mandi janabah. Dia berikan apa? Hak sama rakyat. Sampai yang di dalam sejarah dikatakan, sampai binatang akrab dengan makanannya. Sampai binatang akrab dengan apa? Makanannya. Singa akrab dengan kijang, kucing akrab dengan apa? Tikus. Dia akrab sudah binatang. Kalau sudah di daerah itu akrab, musuh sama lawannya, itu tanda pemimpin adil sudah. Tapi kalau sudah keluarga yang harusnya akrab, dia nggak akrab, nah pemimpinnya nggak bagus tuh. Pemimpin tidak bagus. Satu organisasi misalnya saling gontok-gontok, pemimpinnya nggak bagus. Pemimpinnya apa? Nggak bagus. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6.
'an Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fakashawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Zubair bin Adi berkata, kami datang menemui Anas radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengadukan apa yang kami dapatkan dari Hajjaj. Ini Hajjaj bin Yusuf banyak dibunuh zaman dia. Sampai banyak perempuan-perempuan, istri-istri sahabat diambil nih, zaman mengerikan setelah wafatnya Nabi nih. Banyak sahabat dibunuh. Alhamdulillah kita masih merasakan enak. Di zaman itu banyak dibunuh. Ngadu ini seorang tabi ini namanya Zubair bin Adi, ngadu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dekat sama Rasul, khidmat sama Rasul. Apa kata beliau? Mengatakan isbiru, sabar. Disuruh apa? Sabar. Ternyata pemberian Allah itu dua bentuknya. Ada yang baik, ada yang terlalu baik. Ada yang baik, ada yang terlalu apa? Cuma yang terlalu baik ini kadang kita tidak suka. Kadang kita apa? Tidak suka. Saya kasih contoh, Bapak Ibu, kasih contoh nih. Kita jadi bapak nih. Kita jadi bapak atau ibu. Kita kasih anak kita permen. Apa kata anak ini? Mengatakan, Masya Allah, ibu ini baik. Ibu ini apa? Baik. Jelas? Bapak ini baik. Subuh dibangunin anak itu. Oh, bapak ini bangun subuh belum tidur nih. Dipukul lah dia. Dipukul. Apa kata seorang anak ini? Ini gak baik ini. Padahal ini yang terlalu baik. Ini yang paling bagus itu nih. Lebih baik daripada permen tuh. Jelas lebih baik daripada apa? Permen. Ada seorang guru kasih muridnya hadiah kopiah. Masya Allah, baik Pak Guru ini. Ada seorang guru ngelihat muridnya ngantuk, disuruh berdiri. Disuruh apa? Berdiri. Kata muridnya bilang, enggak enak nih guru nih, suruh kita berdiri. Padahal supaya ngilang ngantuk, supaya dapat ilmu itu. Ini bentuknya terlalu baik nih. Kadang bentuknya terlalu baik ini kita nggak terima. Kita nggak terima. Yang terlalu baik ini. Yang baik kita terima, yang terlalu baik ini kita nggak terima. Contoh lagi, ada guru ngasih sesuatu kepada muridnya. Nih saya kasih kitab, Masya Allah baik nih. Siapa namanya? Gurunya nih. Tiba-tiba muridnya nih ngelanggar, pelanggaran yang nggak layak, dibotak lah dia. Dia apa? Dibotak. Kata dia, ngadu ke orang tuanya, Abi ini saya dibotak nih, jahat guru. Inilah bagusnya. Kenapa? Supaya nggak ngulangi lagi. Ini yang terlalu baik itu nih. Supaya nggak ngulangin lah lagi. Dia yang terlalu baik itu nih. Sering kita contoh ini sama keluarga kita. Yang baik sama yang terlalu baik. Yang baik sama yang terlalu baik. Cuma yang terlalu baik ini kadang kita nggak terima. Begitu juga pemberian Allah. Kita minta sesuatu, dikasih nih. Jelas? Tiba-tiba dikasih sakit sama Allah. Kita minta sehat nih. Jelas? Dikasih sama Allah. Panjang sehatnya. Tiba-tiba dikasih sakit. Ya Allah, kenapa? Padahal yang ini lebih bagus daripada sehat. Ini terlalu baik ini sebenarnya Allah. Kenapa? Kalau di dalam hadis dikatakan orang yang sakit ibadah itu nilainya langsung 100%. Tapi kalau yang sehat tidak 100%. Tergantung ikhlas sama khusyuknya. Sakit dia, gugurin dosa. Kalau dia tahu ini sebenarnya gugurin dosa, ngangkat derajat supaya dia tahu nikmatnya sehat ini. Seperti itu. Jelas apa tidak? Yang terlalu baik ini kadang kita nggak mau terima. Jelas? Yang terlalu baik ini kadang-kadang kita apa? Nggak mau terima. Ini dia. Ngadu ini seorang yang bernama Zubair bin Adi ini.
Zubair bin Adi datang, ya Allah, ini keadaan bahaya betul nih. Jelas? Kata Anas bin Malik, isbiri, sabar. Bagi kita berat. Bagi kita apa? Berat. Padahal itu kebaikan yang berlipat ganda di dalamnya itu. Berlipat apa? Ganda. Terus Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabarlah karena setiap masa akan berlalu. Dan setiap masa akan lihat itu bahasanya. Setiap masa akan berlalu, akan ada selesainya maksudnya. Lewatin aja itu, lewatin, lulus bagus, dapat itu. Yang terlalu baik itu dapat. Bukan kebaikan, tapi terlalu baik itu dapat dia. Jelas? Ada orang berjamaah salat, jadi imam. Dia baca pas tarawih, baca wadduha katakan. Tiba-tiba diajak sama temennya, ayo kita tarawih 1 juz. Nggak enak ini. Jelas? Coba dipaksa, nanti dia kecanduan. Dia katakan, Masya Allah, terima kasih banyak. Dia terlalu baik sebenarnya. Yang bentuknya kebaikan yang besar, itu kadang-kadang kita nggak bisa terima karena hati kita terlalu kecil. Terlalu apa? Kecil, belum bisa nerimanya, makanya mau dilebarin tuh. Mau dilebarin sesuatu itu. Bersabarlah karena setiap masa akan berlalu dan masa expired maksudnya pasti expired, selesai tuh. Terus dan ujian ini Bapak Ibu terus saja dia, terus saja. Sampai kapan? Sampai meninggal. Sampai apa? Meninggal. Dan masa yang akan datang berikutnya lebih buruk dari masa itu. Lebih terus nih. Sekarang kita lihat nih, anak kita nanti zaman lebih buruk terus, buruk sampai hari kiamat, tambah buruk. Sekarang lagi rame Bapak Ibu, banyak muncul laki jadi perempuan nih. Laki jadi apa? Perempuan. Banyak ditampilkan sekarang di media, banyak. Jangan ditonton. Bahkan diiklankan di film-film atau di filmnya anak kecil. Jangan ditontonin seperti itu. Suka sesama jenis, jangan diikutin, haram hukumnya itu. Terus menerusan dia ada. Terus menerus. Zaman Rasul ada seorang laki-laki jalan seperti perempuan, diusir, jangan masuk masjid. Sampai keluar kota Madinah. Kalau digabung takutnya suka sama laki, digabung sama perempuan takutnya suka sama perempuan. Ini dibiarkan pakai kerudung, dibiarkan pakai daster, dibiarin. Berapa banyak orang mau dapat perhatian manusia, followers namanya, ya? Dia buat video di YouTube, dia ada jenggot, ada kumis, dia dandan seperti perempuan. Orang ngelihat dia ketawa. Jelas diikutin lagi, dia mendukung perbuatan itu. Jelas nggak boleh. Namanya bagus lagi, nama Islam. Nama apa? Islam. Nggak boleh. Pakaian laki, pakaian perempuan dipakai laki dipakai perempuan. Terus dan masa yang akan datang berikutnya lebih buruk dari masa itu, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Sampai meninggal. Sampai apa? Meninggal terus. Kapan mau selesai? Nanti berarti kalau mau selesai meninggal dulu, baru selesai. Jadi kuncinya kalau jumpa sesuatu itu terima dia, isbiri, sabar, terima disuruh. Jadi sesuatu kalau kita nerima sesuatu itu enggak keras, sesuatu itu enggak terasa berat, terima aja itu. Belajar menerima sesuatu yang kita tidak sukai. Belajar nerima sesuatu yang kita tidak sukai. Berapa banyak dulu anak pondok dulu makanannya enak di rumahnya, begitu masuk pondok cuma makanannya biasa, satu aja lauknya. Anak pondok tuh biasa lauknya apa? Satu, kecuali siang kadang 2, dan itu plus sayur aja. Satu lauk, satu sayur, itu saja.
Kalau pagi satu aja lauknya tuh. Ya Allah, berontak baru 2 bulan 3 bulan berontak, telepon orang tuanya, dikirimin lauk mentah, lauk apa no, kering. Tuh pakainya lauk. Lama-lama nggak dikirimin lagi. Udah bisa nerima. Anak tuh kalau dia bisa nerima, apapun makanan dia bisa makan. Dikasih ini bisa dia, dikasih ini. Dulu nggak pernah kita lihat. Dulu nggak mau makan, sulitnya disuruh makan, milih-milih. Dia bisa nerima tuh. Beruntung orang yang punya anak di pondok. Beruntung. Kenapa? Sholatnya rapi. Yang pertama nih. Jadi mondok tuh bukan harus jadi ulama, nggak harus dia jadi ustadz, nggak harus. Yang jelas pergaulannya bagus. Yang kedua, sholatnya rapi, tepat waktu. Tahajudnya rapi. Yang ketiga, wiritan pagi petangnya terjamin. Coba kalau di rumah kita mau suruh bangun subuhnya, kelahi dulu. Tapi kalau sama-sama sepantarannya, temennya, malu dia kalau nggak bangun. Nah, lama-lama 4 tahun 5 tahun justru dia yang besok bangunin orang tuanya. Makanannya terjaga, pergaulannya terjaga, beruntung. Jelas? Maka saya katakan sama Bapak Ibu-ibu, kalau di zaman sekarang pondokin anak sebelum nyesel pas besarnya. Sebelum apa? Nyesel. Gak apa-apa pisah bentar aja. Gak apa-apa pisah bentar. Besok 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan ditengokin, datang lagi. Tapi nanti kalau sudah jadi, kita ngelihat pakaiannya, Masya Allah, rapi dia jaga. Kita bilang begini, lebih mudah kita mendidiknya dia. Lebih mudah, karena kenapa? Kasetnya bagus sudah nih di pikirannya. Kita suruh dia bisa jabarin. Lebih mudah kita mendidiknya dia. Ngajarin dia masuk sama kemauan kita. Tapi kalau kita pergaulannya salah, tempatnya naruhnya anak itu, sulit didik anak di zaman sekarang. Karena Rasul udah bilang ketika ditanya sama malaikat Jibril alaihissalam, faman amaratiha mata sa'ah, kapan tuh kiamat? Mal mas'ulu anha bi'alim nasail, yang nanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Faman amaratiha, apa tandanya? Apa kata Rasul yang pertama disebutnya? Antalidal amatu rabbatah, engkau akan saksikan banyak anak orang tua ngelahirkan tuannya. Ibu ngelahirkan tuannya. Banyak anak yang durhaka, maksudnya banyak anak yang durhaka sama orang tua, akan lahir banyak. Sedangkan di sana dibatasi, kangennya ada, rindunya ada, nangisnya ada, ngedoakan orang tuanya ada. Diajarin seperti itu, lebih mudah. Maka beruntung kalau punya anak dipondokin, walaupun sambil sekolah, nanti hasilnya memudahkan kita mendidik mereka. Apapun dia mau jadi polisi, mau jadi apa saja, nanti kita senang melihatnya dia. Terus, aku mendengar hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari Nabi kalian. Sabar, kata Rasul. Kata Anas bin Malik. Begitu diadukan sama seorang yang bernama Zubair bin Adi, bagaimana Anas bin Malik? Sabar. Kuncinya cuma sabar aja, nggak bisa. Jadi di zaman fitnah ini, zaman sekarang ini banyak nih ulama-ulama muncul yang aneh-aneh, dan ada pengikutnya, kita bingung nih, rame. Jelas rame yang ngikutin, justru yang benar dibatas-batasi, dipersulit sesuatu tuh. Udah rame, seneng dianeh-anehkan. Seneng apa? Dan yang zaman sekarang ini nanti akan muncul lebih parah lagi. Sekarang kita bilang parah nih, nggak ada ini. Jelas kita aja nggak paham. Ada yang lebih parah dari itu nanti akan muncul tuh, kata, sampai engkau wafat. Aku mendengar, kata ini dari Rasulullah SAW. Kita kan ngelihat, nggak ada di zaman kita ini. Ya Allah, udah tua-tua begini kok jadi begini nih. Coba insaf bahasa kita. Dia dikelabui sama syaitan. Dikelabui sama apa? Syaitan. Makanya kebenaran kalau ditutupin nggak keluar. Kejelekan semakin disebar dianggap menjadi kebenaran. Jelas? Kejelekan
Kalau terus diekspos, di post, jadi dia kebenaran. Kebenaran kalau ditutup nanti dianggap kejelekan. Jadi bapak-bapak, dibuka kebenaran itu, dibuka. Jangan takut. Kayak tadi ini sahabat dikasih pedang, tidak takut dia. Walaupun akhir hayatnya meninggal, walaupun dijauhi, diapain? Apa kebaikan tuh buat status yang baik, tapi jangan nyebut nama orang. Jelas jangan nyebut nama orang, doakan ya. Seperti itu. Itu kuncinya. Jangan ditutupi kebaikan, jangan malu ngerjakan kebaikan, itu maksudnya saya. Jangan malu ngerjakan kebaikan dan jangan takut. Jangan takut ngerjain apa? Kebaikan. Nanti takut begini, nanti begini, enggak usah takut. Terus saja. Ya memang begitu alurnya kita masuk di sini. Kita ya memang jatahnya di sini. Memang disiapkan hatinya seperti itu. Memang kita punya jatah di sini. Orang-orang Palestina memang jatahnya seperti itu. Kita kan bingung, kuat ya. Kalau kita dilahirkan di sana mungkin kita seperti mereka. Karena sudah dibuat seperti itu. Karena keadaan anaknya dibunuh orang, dibuat jadi hati mereka. Jadi anak-anak kecil ngomongnya seperti orang dewasa. Nah sekarang kita punya jatah di daerah kita masing-masing. Intinya sama-sama ngebela kebaikan. Jangan nutup kebaikan. Jangan ditutup kebaikan tuh. Kalau dia benar jangan ditutupin. Jangan dihalang-halangin. Nanti orang takut ngerjakan kebaikan. Karena kenapa? Anak muda sekarang ini banyakan maunya yang lunak-lunak, yang enak-enak. Kalau dihalangi kebaikan mereka itu, tidak mau dia kerjakan nanti. Itu kebaikan tuh dibuka aja, jangan ditutup. Kejelekan tutupin, jangan di share kejelekan orang. Ada video nggak bener jangan di share, seneng mereka itu. Jelas video zaman sekarang yang buruk-buruk jangan diikut di share. Kenapa? Banyak penontonnya, besok buat lagi dia. Besok yang dikirim, yang dibuat yang bagus-bagus aja supaya banyak penontonnya. Jelas seperti itu. Cuma kita berhati-hati sama pemahaman seperti itu. Doa saja supaya keturunan kita selalu dijaga sama Allah. Amin ya. Cukup insyaallah. Dipersilakan lu kepada bapak, ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Satu, Bismillah. Mohon saran ketika kita terjun dalam dunia dakwah. Dia minta Ustadz Usin, apa kita saranin dia? Ketika kita terjun dalam kita kasih dia saran dunia dakwah. Kita berusaha untuk membuat suatu komunitas yang insyaallah baik di mata Allah dan manusia. Akan tetapi dalam perjalanannya memang kita tahu bahwa setiap dakwah itu pasti tidak akan ada jalan yang mulus-mulus saja. Tapi ketika kita berjumpa dalam halangan yang membuat kita lemah, bahkan hampir kita kayaknya mundur, mau mundur nih, itu bagaimana cara supaya kembalikan lagi semangat kita supaya nggak mundur, tetap aja gitu. Gimana caranya supaya nggak mundur? Jawabannya pertama, ngelihat sejarah orang yang ikut dakwah juga diuji lebih besar dari kita. Jadi terasa ringan. Kita punya masalah nih, jelas kita punya masalah. Lihat masalah orang lain, ada yang lebih besar, dia kuat, agak ringan dia terasa. Perintah puasa begitu pertama kali turun berat bagi sahabat, puasa ini berat. Tapi Allah lanjutkan ayatnya, kama kutiba alal ladina min, sebagaimana diwajibkan orang sebelum. Bukan saya saja, orang lain juga, agak ringan. Jelas? Dengar bahasanya Quran itu, ngelihat sebelumnya. Jadi kalau kita dapat ujian, ngelihat ujian orang lain. Yang kedua, supaya terasa ringan, ngelihat sesuatu fadilah, bagaimana gambaran Nabi Muhammad SAW, keutamaannya. Nabi Muhammad SAW dihalang-halangi. Pertama dikasih harta, habis itu dikasih perempuan, habis itu dikasih jabatan, habis itu disuruh tinggalkan syariat, habis itu terakhir dibunuh. Nggak mempan harta, nggak mempan tahta, nggak mempan harta, ujung-ujungnya mau dibunuh. Itu dah prosesnya. Pertama dikasih ini, habis itu dikasih ini, nggak mau. Datanglah lewat paman Abu Talib. Apa kata Rasul? Seandainya mereka taruh matahari di tangan kananku, bulan ditaruh tangan kiriku, kan nggak bisa itu.
Seandainya kata Rasul, matahari taruh di kanan, dikasih hadiah, matahari, bulan di tangan kiri, saya nggak mungkin tinggalkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ngebela syariat Allah, masuk di dalam dakwah, jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah, dan jangan putus. Jangan apa? Putus. Karena kenapa? Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali nasihati orang lain dalam kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Kalau kita nggak ngajak Allah, ngajak orang kepada Allah, nanti apa yang terjadi? Lebih banyak orang ngajak orang dalam kemungkaran. Terus saja. Justru yang jadi masalah apa? Dari dalamnya ditusukin. Memang orang kalau mau sampai puncak Renjani itu gagalnya pas deket-deket puncak, nggak mau naik. Pertama-tamanya besar, dari dalam digembosin. Terus saja. Tadi 20 panitianya, sekarang 10, lama-lama sisa 4. Sisa apa? 4 tuh aja Senin Kemis. Senin apa? Kemis. Dari 4 yang aktif cuma 1. Sisanya mengeluh, protes. Seperti itu memang. Tapi diistiqomahkan saja. Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ingat, keberhasilan itu bukan jumlah. Keberhasilan itu bukan apa? Jumlah. Tapi keberhasilan itu keistiqomahan orang itu. Dakwah itu bukan untuk orang lain, untuk kita. Jangan targetnya buat orang lain, tapi untuk kita. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 900 dakwahnya saja. Berapa umurnya itu? Berapa pengikutnya? 80-an. Gagal? Enggak. Berhasil. Udah selesai tugasnya, diambil sama Allah. Tidak ada Nabi dan Rasul kalau udah selesai tugas baru diambil. Kalau belum selesai nggak mungkin diambil. Udah selesai tugasnya, berhasil. Sebab apa? Keistiqomahannya, bukan jumlah. Bukan guru yang gagal, yaitu yang punya murid cuma 1. Justru guru yang gagal punya murid banyak lalu dia tinggalkan. Ini yang gagal. Nggak istiqomah maksudnya. Hadir cuma 1, ya 1 aja ajar. Jangan ngelihat yang hadir. Seperti itu. Kan kita kadang-kadang kalau dia rame semangat. Kita ini karena Allah apa enggak? Itu yang harus perlu kita tahu. Begitu jumlahnya tambah sedikit, ya Allah malas hadir. Ini kita karena Allah apa karena apa? Nah itu mau dilihat hati kita. Kegagalan bukan dilihat dari jumlah, tapi kegagalan dilihat dari apa? Orang yang tidak istiqomah. Kalau kita istiqomah, kitalah yang berhasil. Jelas? Kabir himmatak. Ini pesan daripada Al-Habib Zain Baharun, Mudir Dalwa, Darul Ghawad Dakwah. Begitu kami jumpa, saya bilang sama beliau, Habib, ana minta nasihat. Kata beliau, ya Hasan, kabir himmatak. Besarkan kemauan, maka semua akan terwujud. Besarkan kemauan, semua terwujud. Tak usah kecil-kecil, besarin kemauan. Beliau lagi bangun besar ada, dia tunjukkan saya di dalam dalwa itu tinggi, saya lupa apa namanya saya lupa pokoknya, tinggi sekali itu. Mabna Abuya apa namanya itu, bangunan tuh tinggi pakai kaca. Apa kata beliau? Ini jadi bukan gara-gara saya, yang penting karena kemauan, berani saja jalanin sesuatu tuh. Selesai. Kita dibantu sama Allah. Kalau kita baik, jalanin dulu, jangan banyak mikir resikonya. Gara-gara resiko terus kita nggak mau jalan. Nanti begini, nanti jalanin aja dulu. Jelas? Banyak orang nggak mau jalan gara-gara tahu resiko. Satu orang bertanya sama saya di dekat Monjok, bertanya, Pak Ustadz, ana berdagang. Habis berdagang gagal di sana. Habis itu ana mau buka toko lainan, takut ana. Habis itu takut begini, takut tak jadi berdagang. Ngambil apa? Pelajarannya salah. Terus aja jalanin. Coba sini. Nggak tahu di mana tempat pasnya nanti. Kan lagi ngepasin. Coba baju, oh enggak pas. Coba baju, coba. Ah ini pas, sudah dia. Pas terus kita tanpa sadar, masya Allah udah pas deh ini. Jelas seperti deh, seperti itu. Ngepasin lah.
Nggak usah langsung coba terus pas. Nah, ada juga orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Yang pas tempat lubangnya. Coba aja deh. Jelas? Harus dakwah. Harus apa? Dakwah. Guru dakwah dari ngajarnya. Jelas? Khotib dakwah. Semua harus dakwah. Muadzin dakwah dari azannya. Dakwah. Selalu dakwah. Orang tua dakwah sama anaknya. Dakwah terus. Ngajak ke kebaikan. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Puan. Luar tema. Bagaimana hukumnya kita mulaikan itu pakai uang masjid juga ya Ustaz? Apa katanya? Bagaimana hukumnya pakai kita uang masjid kalau pakai maulidan di masjid itu? Maulidan. Boleh enggak? Ingat. Ini kaidahnya gunakan kas masjid. Apapun untuk memakmurkan masjid boleh pakai uang kas masjid. Saya ulangi lagi. Apapun untuk memakmurkan masjid boleh untuk pakai kas masjid. Saya ulangi lagi. Apapun untuk memakmurkan masjid boleh gunakan pakai kas masjid. Jelas? Tujuannya untuk memakmurkan masjid boleh. Jelas? Misal contoh hari Jumat buat khusus jamaah apa masjid ini namanya? Al-Amin. Jelas? Dikasih kolak apa namanya? Kacang hijau. Kacang hijau namanya? Yang tadi malam kacang hijau, bubur kacang hijau. Yang sholat subuh datanglah orang. Yang kita ngasih masjid sini apa masjid luar? Masjid sini. Kan masjid sini aja ini kasih. Oh iya, tamunya ini kasih. Besok lama 2 kali 3 kali rame itu masjid, makmur jadi masjid. Tiba-tiba datang ibu-ibu, biar saya dah nyumbang. Stop kas masjid. Mulaikan dia dulu sesuatu. Nanti ada sesuatu langkah dari orang-orang yang digerakkan hatinya sama Allah. Kalau kita nggak mulai-mulai, tetap aja 2 sab, 1 sab, lama-lama kecil seperti itu. Buat program yang bagus. Ketika kita jadi pengurus masjid, tujuannya untuk memakmurkan masjid. Jelas? Tayyib. Cukup ya? Kita sama-sama tutup. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه عداد طس الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك